Baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba soal lead code selanjutnya yang cukup terkenal ya saya kira ya, yaitu permutations ya. Jadi inti dari soal ini adalah kita diminta untuk mencari jumlah bukan jumlah ya, tapi semua kemungkinan dari permutasinya diberikan suatu input nums gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di contoh yang pertama ini, si numsnya itu dia kan ada 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, dari situ kita diminta menghasilkan semua permutasi yang mungkin dari 3 elemen itu. Oke. Nah, gimana caranya? Sebelum kita ke codingan gitu ya, atau ke implementasi di algoritmanya, di code-nya, kita coba berpikir dulu nih. Kira-kira dari 3 elemen ini gimana sih caranya by manual ya, secara logika itu kita bisa dapetin semua permutasinya. Oke. Nah, caranya adalah gini. Jadi untuk tiap elemen di sini ya, misalkan aku mulai dari 1 ya. Anggaplah setelah itu aku ambil 2 ya. Nah, ketika aku udah ambil 1 dan ambil 2, maka elemen yang terakhir aku pasti ambil 3 dong, ya enggak? Karena aku nggak mungkin ambil 1 dan aku nggak mungkin ambil 2. Kenapa? Karena 1 dan 2 dia udah ada di elemen-elemen yang udah kita kumpulkan gitu ya. Jadi elemen yang bisa ditambahkan itu adalah elemen yang belum ada di kumpulan yang udah kita lakukan sebelumnya, yang udah kita coba usahakan gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, aku coba define suatu variabel ya, anggaplah temp gitu ya. Dimana temp ini itu adalah suatu list atau suatu vektor yang input elemennya itu adalah di sini integer ya. Nah, awalnya aku ambil 1 misalkan. Jadi sekarang tempnya itu sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu misalkan lagi aku ambil elemen yang kedua yaitu 2 ya. Berarti sekarang tempnya itu kan sama dengan 1,2 ya enggak? Nah, elemen yang bisa aku tambahkan ya setelah 1 dan 2 ini ku tambahkan di temp hanya 1 sisanya ya enggak? Yaitu 3 ya. Karena apa? Karena kita nggak mungkin nambahin 1 dan 2 di temp ini. Karena apa? Karena 1 dan 2 udah ada di listnya atau di vektornya ya enggak? Jadi ini yang bisa kita tambahkan adalah 1,2,3 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan jumlah elemen di temp itu kan udah sama dengan jumlah elemen di input nums-nya. Karena dia udah sama gitu ya, maka aku bisa tambahin dong si temp ini ke suatu variabel baru. Misalkan aku anggap ini namanya output ya. Nah, di mana output ini adalah return yang diharapkan sama soalnya. Jadi dia adalah vektor dari vektor yang merupakan vektor integer ya. Jadi atau list dari list gitu ya. Yang mana dia tiap list yang ada di output itu dia elemen-elemennya adalah integer atau bilangan bulat ya. Jadi sekarang 1,2,3 gitu ya. Oke. Nah, tapi ini baru satu kemungkinan permutasi ya. Masih ada kemungkinan lainnya. Oke. Nah, jadi ya setelah aku udah coba 1, 2 dan 3 ya, berarti ini udah selesai dong. Maksudnya bukan kombinasi, si permutasi ini itu udah selesai karena nggak ada yang lainnya kan ya, kecuali kalau misalkan kita hapus 3 gitu ya. Nah, lalu kita balik ke step sebelumnya ya. Jadi jadi ketika banyak elemen di list temp itu udah sama dengan banyak elemen di nums, maka kita bisa kembali ke step sebelumnya. Nah, proses itu kita namakan sebagai base case ya enggak? Karena kita akan pakai fungsi rekursif ya di sini ya. Oke, jadi ini fungsi rekursif ya. Nah, jadi yang awalnya di 3 karena udah ada 3 elemen di temp dan udah sama dengan jumlah elemen di nums, kita bisa balik ke 2 ya. Oke. Nah, cuman ketika kita sampai di 2 ya, itu kan nggak ada elemen lain yang bisa kita tambahkan karena 3 udah kita tambahkan kan ya, udah kita explore ya. Jadi ini tuh sebenarnya udah kita explore juga, maka kita bisa balik ke step sebelumnya lagi ya. Setelah itu kita coba cek kemungkinan yang lain dari si input 1 ada nggak. Ternyata ada, yaitu apa? Yaitu ketika elemen yang kedua itu bukan 2 tapi 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau yang kedua 3, maka yang terakhir pasti apa? 2 kan ya, karena cuma 2 yang belum kita tambahkan. Oke, berarti ini adalah kemungkinan permutasi yang kedua. Oke, begitupun yang lainnya
ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau teman-teman masih belum paham, nggak apa-apa, aku coba ke codingannya dulu sambil nanti aku akan coba perjelas lagi ya. Sambil nanti aku coba coret-coret lagi biar kalau seandainya ada teman-teman yang masih kurang paham, harapannya bisa jauh lebih paham ya. Nah, aku coba mulai aja ya. Jadi kita akan coba define tadi ada variabel yang namanya output ya. Di mana si output itu tipe datanya adalah vektor dari vektor yang mana dia adalah elemen-elemennya integer, ya enggak? Nah, ini output. Oke. Nah, setelah itu aku juga bisa define tadi ada yang namanya variable temp atau temporary ya. Jadi ini tuh adalah vektor dari integer ya, dan namanya adalah temp. Oke. Nah, kemudian aku juga bisa tambahkan apa? Anggaplah sampai sini dulu ya. Oke, setelah itu aku bisa coba ini fungsi rekursifnya gitu ya, DFS, dimana aku akan tambahkan si nums-nya, lalu si outputnya, dan temp-nya. Oke, perhatikan bahwa kita belum implementasi DFS ya, tapi harapannya dari DFS itu kita bisa return yang namanya output. Oke, output. Nah, lalu kita bisa define si variable DFS-nya itu di member function private ya. Jadi aku coba tipe datanya ini void gitu ya, karena nanti DFS ini kita berniat nggak akan menghasilkan return apapun ya. Jadi void DFS gitu ya, dimana parameter yang pertama dari fungsi itu adalah jelas yang pertama adalah nums ya. Jadi nums itu tipe datanya adalah vektor dari si integer gitu ya. Kemudian jangan lupa karena kita mau bisa jadi modifikasi nums, maka jangan lupa kasih yang ini ya, reference-nya. Oke. Lalu ini nums gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita mau pass yang namanya variable output ya, dan variable output itu tipe datanya adalah vektor dari vektor yang mana dia integer kayak gini ya. Dan jangan lupa juga kasih ini ya, atau pass by reference biar nanti kita bisa modifikasi gitu ya di dalam fungsi, dan outputnya itu bisa langsung juga terrefleksi di situ gitu ya. Jadi kita istilahnya nggak dapat output yang sama dari yang inisialisasi ya. Jadi kalau yang di awal kita define outputnya list yang kosong atau vektor yang kosong gitu ya, karena by default di C++ itu kan dia pass by value. Jadi kalau kita nggak kasih reference kayak gini, maka even kita udah ada fungsi yang bisa diterapkan di situ, tapi nanti output hasil akhirnya itu akan tetap vektor yang kosong gitu ya. Dia nggak mengubah original variable atau variable yang aslinya ya. Nah, berarti kayak gitu kita bisa bilang ini output ya. Setelah itu kita bisa ini vektor dari integer, jangan lupa kasih reference-nya juga gitu ya, ini temp. Oke. Nah, kemudian kita bisa coba define base case ya. Ingat ya teman-teman, kalau fungsi rekursif apapun itu kita perlu memikirkan dan lalu mendefine base case-nya seperti apa ya. Tadi aku juga sempat bahas bahwa base case di kasus kita itu adalah ketika si jumlah elemen di temp-nya itu sama dengan jumlah elemen di nums-nya ya. Nah, kalau ini terpenuhi maka kita bisa bilang jadi ini aku coba define variable baru, misalkan vektor integer gitu ya, dimana dia out atau ini akan kita tambahkan ke outputnya ya. Jadi ini akan sama dengan si variable temp. Oke. Nah, baru setelah itu kita bisa tambahin si yang tadi kita udah define ke outputnya, yaitu list dari list atau vektor dari vektor. Berarti nanti output.pushback gitu ya, dari si out. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini baru base case ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa mulai looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari si nums.size gitu ya. Lalu kita bisa plus i gitu ya. Nah, kemudian kita bisa coba cek apakah di si nums di posisi itu dia udah ada di variable temp atau belum ya. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan dia udah ada di variable temp seperti yang tadi saya coba jelaskan, maka kita nggak bisa tambahin lagi dong elemen yang sama di temp itu ya nggak. Kita perlu cari elemen lain yang bisa ditambahkan yang dia belum ada di tempnya ya. Jadi kita bisa cek if kalau seandainya dia udah ada, jadi find pertama kita bisa bilang temp.begin ya, lalu juga temp.end gitu ya. Nah, kemudian kita cek apakah nums i itu dia udah ada di si variable temp atau belum ya. Kalau misalkan nih dia udah ada, berarti kan dia ini nggak sama dengan
temp.n, ya nggak? Oke, karena n itu kalau di C++ itu dia merupakan satu posisi setelah yang paling terakhir atau elemen yang literally paling akhir gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, aku coba kasih contoh. Jadi misalkan aku punya 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kalau di C++ kan mulai dari indeks ke 0 kan ya. Lalu ini indeks ke 1, ini indeks kedua gitu ya. Oke, walaupun sebenarnya dia pakai pointer juga ya, suatu objek yang dia sebenarnya bukan indeks gitu ya, tapi anggaplah ini simplifikasi seperti ini. Nah, si n itu dia merupakan satu elemen setelah yang paling akhir ini. Jadi n tuh di sini teman-teman. Yang mana berarti n tuh nggak ada, ya nggak? Nah, kalau misalkan dia nggak sama dengan yang n ini, berarti kan si nums i yang di posisi i ini dia ada dong di variabel temp, ya nggak? Nah, kalau ada, maka kita tinggal continue aja, karena kita nggak mau variabel yang value yang sama atau nilai yang udah ada di variabel temp itu kita tambahin lagi ke variabel temp itu gitu. Jadi ini aku coba hapus dulu. Jadi kita bisa mulai ngoding lagi ya. Jadi kalau misalkan dia ada di variabel temp, maka kita tinggal continue gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ini aku coba hapus dulu biar lebih clear ke teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mulai cek ya. Jadi kalau dia udah kan dia udah bisa melewati ini nih ya, berarti sekarang kita bisa tinggal temp.pushback gitu ya, dari si nums i gitu ya. Lalu kita tinggal fungsi rekursif gitu ya, dimana si yang pertama pasti nums ya, yang kedua adalah kalau kita lihat di definisi parameternya itu output. Oke, kita tinggal pas output, lalu setelah itu kita mau pas apa lagi? Temp. Oke, nah setelah itu, jadi kan ini awalnya dia akan ke tadi ya yang aku bilang ya, dia akan ke 1, lalu ke 2, lalu ke 3. Nah, ketika dia udah ke 3 ini, maka dia akan mencapai base case-nya. Kenapa? Karena panjang atau banyaknya variabel di temp itu dia ada 3 elemen, sedangkan dia di nums juga ada 3 elemen. Karena sama, maka base case terpenuhi kan ya, dia akan balik ke step sebelumnya. Ini juga udah kita explore kan ya, karena kalau kita mengambil ini pasti dia ngambil ini, jadi ini bakal balik lagi ke step sebelumnya, baru dia ketiga, baru kedua, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Begitupun juga nanti yang 2 dia ke 1, dia ke 3, dan seterusnya, ini ketiga, ini ke 1 gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lakukan fungsi rekursif di situ. Nah, tapi ingat ketika udah mencapai base case, jangan lupa ya teman-teman untuk apa? Untuk menghapus elemen itu di variabel tempnya ya. Karena kita kan udah mau untuk kembali ke step sebelumnya kan ya. Jadi ini berarti kita bisa temp.popback gitu ya. Dari berarti kalau popback itu maksudnya ambil elemen yang terakhir lalu kita buang gitu ya dari variabel tempnya. Oke. Nah, itu aja harusnya. Kita coba cek apakah benar atau enggak ya. Nah, ini udah accepted ya, kita coba submit. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia belum 100% nih, walaupun accepted gitu ya, ini masih cukup rendah lah runtime complexity-nya. Nah, kenapa? Kita perlu perhatikan di codingan yang saya buat ini itu for-nya ini itu kan dia iterasi ya, dari ketika dia i-nya sama dengan 0 sampai ketika dia di akhir dari si elemen di nums-nya gitu ya. Berarti si for ini itu kan time complexity-nya on. Oke. Sedangkan si find ini sendiri itu dia juga on teman-teman, ini worst case. Ya, berarti total complexity-nya karena dalam on itu ada on, maka dia bisa jadi on kuadrat di keadaan terburuknya ya. Nah, kalau on kuadrat ya, ini kan cukup lemot kan ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa reduce atau kurangi nggak lagi on kuadrat gitu, tapi kalau bisa on ya. Nah, caranya adalah jadi ini untuk loopingnya aja ya. Kalau misalkan total time complexity-nya bukan on kuadrat ya, bukan on ya, karena kan kita juga perlu hitung kedalaman rekursifnya ya. Tapi anggaplah yang looping ini doang, kita mau kurangi dari on kuadrat menjadi on. Nah, caranya adalah gini teman-teman. Ini aku coba hapus dulu gitu ya. Kita bisa pakai yang namanya si vector bool ya. Jadi gini, misalkan aku punya si variabel, ini aku coba coret-coret lagi deh. Ini kita coba balik ke description. Ingat ya, kita contoh pertama dulu ya. Kan ada 1 gitu ya, ada 2, ada 3 ya nggak? Ini nums-nya. Oke. Nah, kalau misalkan
intinya kan gini, kita pengen supaya kalau ada elemen terus ditambahin ke suatu variabel temp tadi, jangan sampai elemen yang ditambahin ke temp itu elemen yang sama, ya enggak? Nah, berarti idenya adalah kita bisa define suatu variabel baru, anggaplah variabel use gitu ya, dimana si use ini itu awalnya kita inisialisasi false semua. Jadi ini untuk yang posisi pertama false, untuk yang posisi kedua false, untuk yang posisi terakhir juga false gitu ya. Oke, once si elemen itu udah ditambahin ke temp, jadi misalkan satu nih udah ditambahin ke temp kan ya, jadi sekarang tempnya itu dia sama dengan ini. Oke, maka yang awalnya ini false kita ganti jadi true. Ya, kenapa true? Karena ini kita indikasikan bahwa posisi yang pertama di nums-nya itu udah kepake loh di temp. Maka jangan sampai gitu ya kita pakai lagi gitu, lalu kita tambahin lagi elemen yang sama di temp, jangan sampai seperti itu ya. Nah, begitupun juga kalau misalkan kita udah namain 2 ke temp nih, jadi yang awalnya 1 doang sekarang dia jadi 1,2. Nah, berarti karena 2 udah ditambahin ke temp, maka yang di use nya ini yang awalnya false kita ganti jadi true gitu ya. Kenapa true? Karena inget ya, 2-nya udah kita tambahin ke temp, maka jangan sampai 2 yang lain itu ada di temp juga gitu ke depan ya. Dan ingat juga teman-teman, di soal diberikan bahwa integer selalu distinct ya, atau selalu beda gitu ya, selalu unik ya. Jadi kita bisa pakai cara ini. Oke. Nah, ini aku coba hapus dulu. Kita coba ke codingan lagi ya. Jadi kita daripada pakai yang find ini ya, kita bisa pakai si variable use. Jadi aku coba define use. Jadi kita define tipe datanya dulu ya. Kalau di C++, vektor dari bool gitu ya, itu akan sama dengan use, di mana si banyaknya elemen di vektor bool itu dia adalah nums.size ya. Dia banyak elemen di nums. Oke. Nah, kemudian semua elemennya awalnya kita inisialisasi false gitu ya. Oke. Nah, baru setelah itu gitu ya, ini aku coba hapus yang bagian find-nya yang menjadi biang kerok kenapa algoritma kita gak begitu cepat ya. Nah, jadi sekarang daripada kita pakai find tadi, kita bisa pakai gini teman-teman. Kalau seandainya nih si ternyata use maksudnya si yang udah digunakan itu di posisi itu true gitu ya. Kalau true berarti kan tadi ya yang aku bilang ya teman-teman, variabel itu udah kita pakai di temp. Jangan sampai variabel sama dipakai lagi gitu ya. Maka kita bisa bilang continue. Oke, jadi kita skip kalau dia udah ada di temp ya. Nah, tapi kalau misalkan dia belum ada di temp, maka kita bisa lanjut ya. Jadi temp.pushback nums I. Nah, jangan lupa kita juga perlu ubah state yang ada di use-nya tadi ya, yang awalnya false gitu ya. Karena dia udah berhasil melewati si kondisi yang pertama ini, berarti kan dia nggak ada di variable temp ya. Maka kita bisa tambahin ke variable temp, lalu kita bisa ubah yang awalnya false ke true gitu teman-teman. Oke ya, berarti si variable itu sekarang udah ditambahin ke variable temp. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, karena kita pakai fungsi rekursif dan ketika dia udah mencapai base case, maka dia kembali ke state sebelumnya kan ya. Nah, berarti yang awalnya itu dia ada di temp, kan kita buang yang elemen terakhir di temp. Nah, karena kita buang elemen terakhir di temp, maka jangan lupa ubah juga si state-nya atau yang awalnya true di posisi itu, karena udah kita buang dari temp, maka sekarang jadi false gitu ya. Oke, harusnya kayak gini doang. Nah, ini kalau aku coba run, apakah bisa? Kita coba cek bareng-bareng. Oh iya, maaf teman-teman, ini harusnya gini ya. Jangan lupa karena kita udah define variable use di sini, maka kita perlu tambahin ke DFS-nya, ya nggak? Jadi ini use gini ya. Oke. Terus di definisi DFS-nya kita juga perlu tambahin teman-teman. Jadi ini jadi vektor dari si bool gitu ya, dimana dia used kayak gini ya. Nah, oke, habis itu kita perlu hati-hati. Nah, ini kita perlu tambahin use juga nih di sini ketika manggil fungsi DFS-nya lagi ya. Oke, ini kalau aku coba run, apakah benar ya? Kita coba cek bareng-bareng. Nah, dia udah accepted ya, kita coba submit. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita udah bisa habis 100% lead code. Jadi kita bisa lebih mengefisienkan lagi codingannya. Oke, semoga teman-teman paham ya gimana bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.